Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang komunikasi telit modern. Nah, pertama, saya Asli Sari dengan NIM 10 10 10 dan rekan saya. Agus Bayadi dengan NIM 10 10 9 4. Nah, dengan rekan saya. Ali Rabani dengan NIM 10 10 9 4 Baik, yang pertama, polusi altitudo semakin rendah, semakin masif. Nah, di sini uh, pengertian terkait komunikasi satelit yaitu komunikasi satelit adalah sistem komunikasi nirkabel yang menggunakan satelit sebagai repeater atau transponder untuk merekam, memperkuat, dan mengirimkan kembali sinyal antar stasiun bumi yang berjauhan. Nah, prinsip kerjanya yaitu yang pertama yaitu mengirim ke uplink, satelit, ke downlink, baru ke penerima. Di sini pertama ada sejarah dan evolusi. Nah, perjalanan komunikasi satelit dimulai dari sinyal beacon sederhana hingga internet broadband global. Beberapa tonggak penting yang membentuk teknologi ini yaitu yang pertama pada era perintis yaitu pada 1957 sampai 1965. Nah, Sputnik membuktikan satelit bisa mengorbit dan memancarkan sinyal. Uh, Tesla membuktikan satelit bisa merelay komunikasi dua arah. Nah, Intelsat satu membuka era komersial dengan orbit geo yang stabil dan selalu menghadap area yang sama di bumi. Selanjutnya ada era infrastruktur global. Nah, itu pada tahun 1978 sampai 1998. Nah, GPS membangun konstelasi MEO untuk navigasi presisi. Nah, Iridium mencoba membawa telepon satelit ke genggaman tangan. Nah, secara teknis brilian, tapi secara bisnis sempat gagal karena mahal dan terlambat kalah saing dengan ponsel seluler darat. Oke, ada lagi ke era kapasitas tinggi yaitu pada 2010-an. Nah, High Throughput Satellite atau HTS muncul karena kebutuhan bandwidth meningkat tajam. Nah, teknologi Spotbeam memungkinkan satu satelit melayani jauh lebih banyak data dibandingkan desain lama. Selanjutnya ada era mega constellation yaitu 2019 sampai sekarang ini. Nah, Starlink mengubah ekonomi satelit total. Nah, ribuan satelit kecil di LEO diproduksi massal, diluncurkan murah dengan roket reusable. Nah, ini memicu gelombang baru yaitu NTN, Not Terrestrial Network, dan Direct to Device yang menyatukan satelit dengan jaringan seluler biasa. Oke, sekarang kita masuk konsep dasar yang menjelaskan mengapa desain satelit berbeda-beda, yaitu dari jenis orbitnya. Sini. Intinya, ada trade-off antara jarak dan jumlah. Semakin dekat satelit ke bumi Leo, semakin rendah latensinya. Tapi karena medan pandangnya kecil, butuh ribuan satelit yang untuk menutupi seluruh dunia secara terus-menerus. Nah, semakin jatuh Geo, satu satelit bisa diam di satu titik langit dan melihat sepertiga bumi sekaligus, tapi sinyal harus menempuh jarak sangat jauh. Jadi latensinya tinggi. Nah, inilah sebabnya Starlink butuh ribuan satelit kecil. Sementara siaran TV ya cukup satelit geo untuk seluruh benua. Nah, oke, di sini ada eh, altitude posisi pada low Earth orbit atau LEO yaitu dekat bergerak cepat mengelilingi bumi. Sedangkan geostationary orbit atau GEO yaitu sangat jauh dan diam di satu titik langit. Latensi LEO itu sangat rendah, sedangkan GEO tinggi. Nah, ukuran cakupan atau footprintnya sangat sempit pada LEO. Nah, pada GEO sangat luas, mencakup sepertiga bumi. Nah, kebutuhan volume pada Leos butuh ribuan satelit, sedangkan pada Geo cukup satu satelit. Nah, kasus penggunaan ideal yaitu pada Leo itu Broadband Starlink dan NTN, sedangkan pada Geo ada siaran TV benua dan Intelsat. Oke, selanjutnya pada arsitektur sistem tripartite. Oke, nah sistem satelit selalu dibangun dari tiga segmen yang saling bergantung. Segmen ruang angkasa atau space segment, yaitu satelit itu sendiri. Terdiri dari bus, yaitu structure, sumber daya listrik, dan propulsi.
Nah, dan payload komunikasi yaitu transponder, antena, pemancar, atau penerima yang sebenarnya melakukan kerja menerima mengirim sinyal. Ada lagi selanjutnya segmen darat atau ground segment, yaitu infrastruktur di bumi yang mengontrol dan menghubungkan satelit ke jaringan global. Nah, gateway menghubungkan sinyal satelit ke internet atau jaringan telekomunikasi darat. Sementara TTNC, yaitu Telemetry Tracking and Command, itu menjaga kesehatan dan posisi satelit. Yang terakhir ada segmen pengguna atau user segment, yaitu perangkat yang dipakai pengguna akhir. Nah, itu parent VCAT, yaitu di rumah. Nah, modem maritim atau penerbangan, atau bahkan smartphone bisa untuk layanan tidak to device terbaru. Jadi fungsinya itu titik akhir transmisi pada data pengguna. Oke, selanjutnya. Jadi selanjutnya itu ada katalis era mega constellation. Jadi semakin berkembangnya eh, dunia gitu, sistem komunikasi satelit gitu makin berkembang. Jadi pada salah satunya itu ada kapasitas atau KTS. Jadi dia memecahkan kebutuhan data melompat dari beberapa GPS menjadi ratusan GPS melalui penggunaan spot beam dan frekuensi rules. Yang kedua ada kecepatan atau QAM. Jadi frekuensi pita lebar yang berfungsi sebagai jalan tol data berkapasitas raksasa. Jadi pada Ki-band ini dia kecepatan internet itu semakin tinggi gitu, semakin lebih cepat gitu. Kemudian ada laser ESL, fleksibilitas rute. Jadi laser ESL ini dia memungkinkan data itu melompat antara satelit tanpa harus turun ke stasiun bumi. Jadi dia itu sebelumnya itu yang dulu itu dari satelit kemudian ke stasiun bumi, kemudian dikirimkan ke stasiun yang lainnya. Kalau sekarang itu dari satelit ke satelit lainnya gitu. Kemudian itu ada adaptabilitas SDR. Jadi software defense dan radio itu dapat mengubah konfigurasi satelit dari bumi secara dinamis sesuai lonjakan trafik tanpa kita memerlukan atau meluncurkan perangkat keras baru gitu. Jadi kita eh, bisa dengan softwarenya dari jauh gitu untuk aturnya. Kemudian ada skala monopoli Leo. Jadi ini beberapa satelit rendah yang dimiliki oleh beberapa perusahaan di per Juni 2026. Itu terdiri dari sekitar 10.413 satelit yang totalnya yang beroperasional itu 10.397. Nah, keunggulan mutlaknya itu akibat produksi massal dan peluncuran roket tersebut dengan frekuensi lebih dari 1 kali per minggu. Yang pertama itu dari perusahaan Kuiper Amazon, yaitu sebanyak 153 satelit. Jadi, jadi di Kuiper Amazon ini masih di fase awal dengan tenggat waktu PCC untuk meluncurkan separuh dari targetnya. Targetnya sekitar 3.236 satelit pada pertengahan 2026 ini. Kemudian ada OneWeb atau Eutelsat gitu, fokus eksklusif pada B2B, pemerintah dan penerbangan. Jadi fokusnya itu ke pemerintah sama dunia penerbangan gitu. Kemudian ada Kunpeng dari Cina. Jadi konstelasinya itu berkembang sebagai bagian dari strategi dari kemandirian satelit Cina. Jadi jadi Cina tuh mulai mengembangkan satelitnya secara mandiri gitu. Lanjut ke rekan saya. Oke, baik. Di slide selanjutnya yaitu 50.000 manuver menghindarkan tabrakan. Nah, konteks pertamanya itu adalah dilakukan oleh konstelasi Starlink hanya dalam waktu 6 bulan. Terus yang kedua, InSight. Dengan skala mengonstellation membawa biaya operasional tersembunyi, kepadatan orbit LEO yang ekstrim menuntut sistem otomatis secara canggih untuk mencegah sindrom Kessler atau yang disebut dengan tabrakan antara antara orbit ke orbit yang lain. Nah, itu. Nah, terus di sini ada konektivitas beraksi di dunia nyata, contohnya seperti penerbangan udara, yaitu pesawat. Nah, di sini maskapai raksasa British Airways dan Lufthansa Group kini menggunakan terminal Starlink penerbangan untuk menghadirkan WiFi kecepatan tinggi bagi penumpang di atas awan.
gunanya itu untuk apa ya? Kayak semisalnya penumpang agar nggak jenuh dan ingin melihat rute apakah sudah dekat atau enggak. Nah, terus kedua di sini ada armada maritim. Perusahaan pelayaran global Maersk Hapag-Lloyd menggunakan internet Leo untuk manajemen kargo real time sekaligus memfasilitasi standar kesejahteraan baru bagi awak kapal. Nah, yang ketiga adalah fungsi geopolitik. Aktivitas strategis Starlink di Iran selama periode pemadaman internet pada tahun 2025 sampai tahun 2026 membuktikan bahwa jaringan Leo kini memiliki peran ganda infrastruktur komersial sekaligus instrumen kebebasan informasi strategis. Nah, Oke, yang terakhir horizon masa depan konvergensi absolut. Jadi di sini di masa depan nanti mungkin satelit itu akan diperkirakan akan terintegrasi dengan jaringan komunikasi yang kita gunakan sehari-hari. Yaitu yang pertama itu ada NTN 5G, satelit sebagai menara BTS. Jadi dia menghapus batas antara jaringan darat dan angkasa. Jadi tidak ada batas antara di dunia di bumi bagian luar maupun dalam. Operatornya dapat memperluas jaringan tanpa infrastruktur fisik baru. Kemudian ada direct to device atau D2D. Nah, ponsel standar ini dapat terhubung langsung ke satelit gitu. Langsung terhubung gitu tanpa perantara lain untuk SMS atau panggilan darurat tanpa perangkat VST tambahan. Kemudian AI Network Management. Jadi dari AI ini dia mengelola kerumitan ribuan satelit secara nyata gitu, routing, alokasi spot beam, penghindaran tabrakan yang kini jauh melampaui kapasitas analitik manusia. Kemudian ada komunikasi kuantum. Nah, distribusi kunci kuantum via satelit ini belum ada, tapi sedang dirintis untuk menciptakan lapisan keamanan komunikasi absolut yang secara hukum fisika itu tidak dapat disadap gitu. Jadi tujuan akhir dari inovasi satelit itu adalah untuk berubah dari perangkat keras luar angkasa yang kompleks menjadi eksistensi sinyal seluler sehari-hari yang tak terlihat di genggaman pengguna gitu. Oh, baik. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 3, tentang komunikasi digital satelit, digital sistem komunikasi modern. Nah, di sini saya dan rekan-rekan saya mohon maaf jika ada kurang salah atau lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.